heboh. Mungkin kata inilah yang seolah dapat menggambarkan perseteruan panas antara aktris kontroversial Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang belum juga usai sampai saat ini. Perseteruan ini masih menjadi sorotan, khususnya saat Nikita tampak tak hadir secara langsung dalam lanjutan persidangan kasus yang tengah dihadapinya tersebut. Nikita hanya hadir lewat layar plasma. Hingga akhirnya hal itu juga agak berdampak kurang baik bagi dirinya. Lantas, apa alasan Nikita tak hadir langsung di persidangan? Bagaimana juga soal proses permohonan penangguhan penahanannya yang kabarnya sudah ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim? Dan seperti apa pula reaksi pihak Reza Gladys mendengar hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali pada sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys terhadap seterunya Nikita Mirzani kembali digelar pada Kamis 4 September 2025 dengan agenda yang seharusnya mendengarkan keterangan ahli. Namun, jalannya persidangan berubah ketika Nikita tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Sosok Nikita hanya tampak di sebuah layar plasma dan kepada majelis hakim ia pun menceritakan kondisinya. Nikita mengaku tengah menderita sakit gigi pada saat itu. Menurutnya, hal ini lantaran pecahnya pelapis giginya yang menyebabkan kepalanya terasa berkunang-kunang. Dengan nada memohon, Nikita meminta izin agar persidangannya ditunda. Beruntung, hakim pun mengabulkan niat Nikita. Walaupun sempat terjadi aksi saling tegang antara dirinya dan jaksa penuntut umum. Terdakwa sehat hari ini. Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah. Bisa mengikuti persidangan? Saya agak kelainan Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Jadi kita sampaikan kepada penuntut umum ya, bahwa terdakwa hari ini menyatakan lagi kurang sehat. Terkait kesehatan ini kan tentunya di rutan ada dokternya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana? Kan begitu. Ada dokter di sini yang mulia, tapi alatnya tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter kan yang menyatakan saudara terdakwa sakit? Ada yang hakim yang Sudah disampaikan kepada penuntut umum? sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima yang mulia. Kalau surat belum terima, kalau kondisi memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima? Baru tadi pagi kami menerima informasi bahwasanya terdakwa sakit gigi, gitu. Seperti itu yang mulia. Terus bagaimana kesimpulan dari penuntut umum? Memang sakit karena sudah ada pemeriksaan dokter meskipun secara lisan, atau sekedar perasaan sakit kan, misalkan saya demam kan begitu, tapi bisa memimpin persidangan atau bagaimana? Izin yang mulia. Sebentar ya penuntut umum ya terdakwa. Izin yang mulia, dikarenakan sampai dengan sekarang kami belum menerima surat keterangan dokter dari Pondok Bambu, kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara online. Tak hanya soal sakit gigi, Nikita seperti diketahui sebelumnya juga sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk dirinya. Alasannya simple, karena sidang yang ia jalani sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, ditambah kerinduannya pada sang anak. Dan dalam sidang kemarin, kuasa hukum Nikita pun kembali menyinggung hal itu.
Naas. Setelah bermusyawarah, majelis hakim menolak permohonan Nikita, yang artinya hakim pun sudah memutuskan Nikita tetap harus menjalani penahanan di rutan. Putusan itu sontak menjadi pukulan telak bagi Nikita dan tim kuasa hukumnya. Harapannya untuk pulang dan berkumpul dengan keluarga agaknya sudah pupus, digantikan kenyataan pahit bahwa ia tetap berada di balik jeruji besi. Lantas seperti inilah respon dari kuasa hukum Nikita dan penundaan sidang yang akhirnya diterima majelis hakim. Jadi memang kami juga mendapat informasi bahwa klien kami itu sakit, kan? Nah, dengan dalam kondisi seperti ini, tentu kita harus menghargai juga bahwa tidak bisa dilanjutkan proses persidangan ini, dan tidak ada salahnya bahwa kita bisa menunda persidangan ini di minggu depan. Itu yang pertama, yang mulia. Yang kedua, yang mau kami sampaikan juga karena dikasih kesempatan bahwa terdakwa ini terkait dengan permohonan penangguhan yang beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim yang mulia. Demikian yang mulia. Jadi begini terdakwanya, penasihat hukum dan penuntut umum, setelah kita bermusyawarah dan tentunya kita nanti minta kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter, kan ada dokter. Biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat. Kalau sakit ada surat keterangan dokter, ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan gitu ya. Bang, gimana bang? Gimana hari ini sidang sudah karena sakit dia sakit sejak kapan bang? Tadi sakit bang. Kakinya sendiri sakit sejak kapan bang? Tadi kabarnya katanya ada infeksi di giginya juga bang. Sementara itu, dalam persidangan Nikita versus Reza Gladys yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini, dukungan publik tak pernah surut. Banyak selebriti yang rutin hadir menyemangati kedua belah pihak. Salah satunya Emma Waroka. Ia tak pernah absen mendampingi Nikita di pengadilan. Seperti ini komentarnya mengenai sakit yang diderita Nikita. Lalu, benarkah Emma cukup beraksi keras terhadap proses penolakan penangguhan penahanan Nikita? Sidang itu kan penting sekali ya untuk bisa membela diri gitu. Ya harus konsentrasinya harus penuh, harus full, harus sehat. Dia nggak akan bisa, mereka pernah sakit gigi. Aku aja sakit gigi kemarin tumbang, nggak bisa datang kan. Karena memang itu di dalam itu kan dia bilang ada vinir yang pecah juga, di dalamnya ada implannya. Aduh itu sakit sekali loh, sakit sekali, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau gigi sih. Tadi sih aku sempat tanya, katanya memang karena demo ya, pasca demo mengingat juga keamanan buat semuanya, jadi masih dibuat online dulu. Tapi kan karena sakit kebetulan lah pas waktunya, akhirnya nggak bisa kan sidang, berarti tunggu minggu depan suasananya udah lebih beda lagi, lebih aman lagi, mungkin Niki bisa datang. Satu figur publik lain yang dulu dikenal sebagai pendukung setia Nikita, Fitri Saluteru, juga turut buka suara. Dalam siaran langsung di akun sosial media pribadinya, Fitri mengaku bingung dengan strategi yang dilakukan pihak Nikita, yang menurutnya sengaja menunda-nunda waktu. Baginya, hal ini pun tak berarti apa-apa. Terbukti, hakim sama sekali tak terpengaruh dengan hal ini. Mungkin mereka ini berpikir menunda-nunda untuk menghabiskan masa tahanan yang tadi kita bahas, Mr. Z. Mungkin menurut pembisik-pembisiknya ini kalau masa habis tahanan, sidangnya belum selesai, dia bebas gitu. Bingung juga saya sama taktik mereka ini. Sementara itu, atau di saat Nikita seolah berada di titik paling rendahnya pasca proses penangguhan, penahanan ditolak, Reza Gladys justru terlihat semakin tenang dan percaya diri. Dari akun media sosialnya muncul video konten prank ringan.
Reza Gladys mengenakan masker putih saat suaminya baru saja selesai salat subuh. Lalu dengan sengaja membuat suaminya kaget. Hai. Baik. Waalaikumsalam. Momen lucu dan lembut ini juga seolah menunjukkan bahwa di tengah badai kasus hukum ada kehidupan personal yang tetap berlangsung. Lalu, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Reza Gladys saat mengetahui permohonan penangguhan penahanan Nikita ditolak hakim? Ya, apa itu syarat subjektivitas terhadap permohonan penangguhan? Pertama, majelis hakim itu akan mempertimbangkan tentang ketika mengabulkan permohonan penangguhan, apakah terdakwa ini tidak akan melarikan diri. Yang kedua, apakah terdakwa ini tidak akan menghilangkan barang bukti. Nah, yang ketiga, apakah terdakwa ini tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, baik itu terhadap yang terkait dengan dakwaan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maupun perbuatan pidana lainnya. Ya, saya lebih melihat kepada persoalan syarat ketiga ya, tentang subjektivitas soal agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini dapat kita lihat dari bagaimana perlakuan dari terdakwa Nikita Mirzani pada saat proses persidangan dari awal sampai dengan kemarin dilakukan persidangan. Salah satunya tidak menghormati proses persidangan. Kemudian dilihat juga ya dengan persangkaan atau dakwaan pasal 27B ayat 2 yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang berintegrasi dan beririsan dengan media sosial. Ya, kita lihat secara terang benderang bahwa akun Nikita Mirzani ini kan masih aktif, bahwa beliau mengetahui majelis hakim menolak permohonan penangguhan itu tadi malam. Sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan klien kami selama ini kan dia kan lebih kepada konsentrasi terhadap pekerjaannya ya, profesinya sebagai seorang dokter, kemudian sebagai pemilik brand owner, sehingga tidak terlampau konsentrasi terhadap proses persidangan yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Itu pertama yang harus dijelaskan. Yang kedua, beliau juga mempertanyakan, Bang, itu kenapa ditolak? Gitu. Rasa keibuannya itu muncul juga sebenarnya. Terlebih ada satu kemarin ada ya diperlihatkan dalam media di layar, karena kemarin sidangnya dari Zoom ya, bagaimana penampilan dari terdakwa Nikita Mirzani. Apakah memang penampilannya itu benar seperti itu atau memang kita nggak tahu ya. Tetapi klien kami melihat lebih kepada kemanusiaan ya. Dia melihat begini, Bang, itu Nikita sakit ya? Ya, saya pikir sakit, dilihat dari penampilan. Tetapi kan soal sakit tidaknya itu kan memang majelis hakim kan sudah menyampaikan harus ada keterangan dokter. Nah, artinya kalau saya dapat simpulkan, di sisi lain, sidang demi sidang Nikita Mirzani memang selalu menyisakan drama. Mulai dari alasan sakit gigi, penolakan penangguhan penahanan, hingga komentar pedas dari sahabat yang kini berbalik arah. Namun, bukan hanya Reza Gladys yang merasa dirugikan. Sebelumnya, persidangan juga sempat menghadirkan sosok Melvina Husyanti. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Benarkah Nikita sempat mengakui tuduhan tersebut di hadapan majelis hakim? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dalam persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang digelar pada Kamis 28 Agustus 2025, lalu yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Salah satunya saksi yang dihadirkan adalah Melvina Husyanti, pemilik skincare yang juga mengaku sempat akan menjadi korban dugaan pemerasan oleh Nikita. Usai memberikan kesaksian, kuasa hukum Melvina, yakni Tony RM, mengungkapkan rasa lega yang dirasakan kliennya. Tony menegaskan, beban yang selama ini dipendam Melvina akhirnya bisa terucap di depan pengadilan. Baginya, ini bukan sekadar perkara hukum, tapi juga langkah untuk mencari keadilan agar kebenaran bisa terungkap seterang-terangnya. Oke, yang pasti klien saya, Ibu Melvin, setelah memberikan kesaksian itu sudah merasa lega. Tidak punya hutang, tidak punya beban, ya, tidak khawatir dijemput paksa. Kan banyak yang berpendapat kan gitu. Ada yang memberitahu nanti kalau tidak hadir kan gitu, nanti bisa dijemput paksa kan gitu. Maka setelah hadir itu ya sudah, kewajibannya sebagai saksi sudah ditunaikan. Itu. Dan Ibu Melvin juga menyampaikan sama seperti yang waktu teman-teman tanya waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa ia menyampaikan apa yang ia dengar, apa yang ia alami, apa yang ia lihat sendiri sebagai saksi. Nah, di luar yang dia tahu ya dia tidak bisa jawab kan gitu. Nah, kemudian bisa saya ulangi lagi ya, bisa saya tegaskan lagi, untuk perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani, Ibu Melvin itu tidak tahu menahu. Artinya kapan merasnya, bagaimana cara memerasnya, siapa yang dihubungi, kan itu, bagaimana mengancamnya dan seterusnya, kan tidak tahu. Itu ya maksudnya. Jadi tidak tahu dia kan. Nah, tahunya itu ya dapat cerita dari pelapor bersama suaminya, Reza Gladys bersama suaminya, bahwa ia ya telah melaporkan Nikita Mirzani saat itu ya. Jadi pelapor Reza Gladys dan suaminya itu menemui klien saya, Ibu Melvin ya, di Palembang ya, bercerita bahwa dia menjadi korban pemerasan dan sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena pelapor juga mengetahui bahwa klien saya itu pernah mengalami mau dicoba diperas kan itu, tahu, sehingga karena mengalami hal serupa ya, dicoba diperas kan itu, namun belum menjadi korban, belum menyerahkan uang, maka pelapor meminta klien saya agar menjadi saksi atas pengalamannya yang dicoba untuk diperas itu. Nah, mungkin bisa saja ya kalau penyidik mencari orang, kan penyidik biasanya dalam menangani perkara itu kalau untuk menguatkan biasanya mencari korban lagi, ada lagi nggak di korbannya kan itu. Nah, kebetulan Ibu Melvin ini ya memang belum bisa dikatakan korban karena belum mengeluarkan uang, tetapi karena dilakukan oleh orang yang sama ya, maka mungkin bisa saja penyidik setelah mengetahui hal itu kemudian meminta Ibu Melvin ya, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tindakan dari terlapor yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Reza Gladys. Nah, akhirnya karena memang situasinya juga penyidik yang memintai keterangan ya sudah, akhirnya klien saya maulah untuk di BAP dan akhirnya sampailah kemudian bersaksi di persidangan. Kesaksian Melvina Husyanti tentu membuat panas ruang sidang dan menambah deretan konflik Nikita Mirzani versus Reza Gladys.
Namun ketegangan tak berhenti di persidangan. Nama-nama lain pun terseret, seperti Sunan Kalijaga, pengacara Dr. Oki. Ia sempat terlibat perseteruan di sebuah acara debat yang tayang di sebuah stasiun televisi swasta belum lama ini. Lantas, seperti apa panasnya perdebatan? Benarkah ketegangan di televisi itu kini juga berujung pada aksi saling lapor? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dugaan penyerangan dan pemukulan diduga dialami oleh Sunan Kalijaga. Seperti diketahui, insiden itu terjadi dalam acara yang membahas kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Para pihak yang sedang berkonflik dipertemukan saat itu. Namun yang mengejutkan, setelah usai acara tersebut, Sunan Kalijaga di momen itu terlihat menghampiri Julianus Sembiring. Kemudian, ia diduga mengalami penyerangan serta pemukulan yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys serta pihak Dr. Andreas. Mereka diketahui sedang berkonflik dengan dokter detektif. Sunan Kalijaga seperti terlihat dalam beberapa rekaman video memperlihatkan kemarahan yang begitu berapi-api. Hal ini lantas membuatnya langsung bergerak ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tak mau kalah, tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys pun melakukan hal yang sama. Saya dipukul. Pak, mohon maaf. Jangan berteriak sama saya. Pak, mohon maaf. Udah apa, Pak? Apa kita ini dipegang duluan? Ayo. Enggak, udah jangan banyak ngomong. Lu ada loh, Pak. Ayo. Jangan menang. Bukti mana ini? Aki bukan lo. Bang sudah ya. Bukan. Abang udah minta maaf, kenapa ya Pak? Nggak ada begitu. Nggak ada dasar apa minta maaf? Nggak ada begitu cara. Karena Abang Sunan merasa nggak senang. Lu kok merasa? Oh nggak bisa, ini bukan rasa. Saya pukul kau sekali, baru kita sama-sama rasa ya. Ya? Yang pasti saya diserang kok sama yang tua kayak gini, dia pukul gimana? Lo bikin permohonan maaf tertulis. Kita nggak usah lapor-lapor, kalau nggak kita nggak akan keluar dari sini. Kalau ada orang dipukul di sini, apa yang kamu lakukan? Dia bersalah yang mau pukul. Hah? Dia bersalah. Ya terus udah, gitu aja. Saya minta maaf, selesai. Ya belum tentu. Terus kan tergantung. Masa mau nggak? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.